Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan nomor pokok mahasiswa 2017-051070. Di sini saya akan mereview materi responsi matematika diskrit, yaitu pada pertemuan 6, 7 dan juga 6, 7, 8 dan juga 9. Langsung saja kita ke materinya. Jadi untuk materi pertama adalah mengenai matriks pada pertemuan ke-6. Jadi matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung seperti ini atau kurung siku seperti ini. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Di sini bisa kita lihat di sini A sama dengan seperti ini, A11, A12, A13 barisnya. Untuk kolomnya seperti ini, A11, A21, A31. Ini disebut juga A11 ini AI, A yang ke I dan A yang ke AIJ. Disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J seperti itu. Jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujur sangkar atau matriks persegi jika barisnya dan kolomnya sama. Kemudian jenis-jenis matriks. Di sini ada beberapa jenis matriks, yaitu contohnya seperti ini. Untuk matriks baris, contohnya hanya memiliki satu baris. Kemudian ada matriks kolom berbentuk seperti ini. Kemudian matriks 0, tiap anggotanya adalah 0. Kemudian ada matriks persegi atau matriks bujur sangkar yang M dengan N-nya atau baris dan kolomnya sama. Kemudian ada matriks identitas di mana diagonalnya adalah 1 dan yang lain adalah 0. Kemudian ada matriks diagonal di mana anggota di bagian selain diagonalnya adalah 0. Kemudian ada matriks segitiga atas di mana bagian yang segitiga bagian atasnya bukan 0, yang bagian bawahnya adalah 0. Dan kebalikannya adalah segitiga bawah, yang bagian atasnya yang segitiga adalah 0 dan bawahnya bukan 0. Kemudian ada matriks skalar di mana diagonalnya sama dan yang lainnya adalah 0. Kemudian transpose matriks. Matriks transpose merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris baliknya. Transpose dari matriks M dinyatakan sebagai M pangkat T. MT. Contohnya seperti ini, di sini A sama dengan ini 2, 3, 5, 1, 4, min 7. Kemudian untuk transposnya A transpose sama dengan seperti ini, 21, 34, 5, min 7. Di sini ada rumus-rumusnya. A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. Kemudian A transpose sama dengan A. Dan CA transpose sama dengan CA transpose. C adalah konstantanya. Kemudian AB transpose sama seperti atas. B sama dengan B transpose dikali A transpose. Kemudian ada yang namanya operasi matriks. Di sini untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Penjumlahan dan pengurangan matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran file atau tipe yang sama. Elemen-elemen yang dijumlahkan atau dikurangi adalah elemen yang posisi atau letaknya sama. Seperti ini contohnya. AIJ plus minus BIJ sama dengan CIJ. Ini A11 plus minus B11, A21 plus minus B21, A12 dijumlahkan dengan B12, A22 dijumlahkan atau plus minus dengan B22, A13 dijumlahkan atau dikurangi dengan B13, A23 dengan B23. Hasilnya adalah C11, hasil yang baru, C11, C12, C13, C21, C22, dan C23. Nah, untuk perkalian skalar, matriks dapat dikalikan dengan skalar. Seperti ini notasi matematikanya. Lambda dikali A sama dengan lambda kali A IJ. I-nya sama dengan 1, M, J-nya sama dengan 1 ke N.
Contohnya seperti ini, 5 dikali matriks 1, min 3, 2, 1, 2, 7. Maka masing-masing anggotanya akan dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 5 min 15, 10, 5, 10, 35. Dan untuk perkalian dua matriks, matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolomnya, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dengan 6 min 1, 3, 0, 0 min 3. Jadi 1, 2, 3 dikalikan dengan 1 kali 6, kemudian 2-nya dikalikan 3, 3-nya dikalikan 0, kemudian yang bagian atas ini dikalikan dengan min 1, 2, dan min 3, kemudian baru yang bawahnya 4, 5, 6 dikali 6, 3, 0, 6, 3, 0, kemudian 4, 5, 6 dikali dengan min 1, 2, min 3. Kemudian hasilnya dijumlahkan, maka hasilnya adalah 12 min 6, 39 min 12. Kemudian di sini terdapat beberapa sifat-sifat matriks, yaitu ketika A ditambah dengan B, kemudian maka hasilnya adalah B akan sama dengan B ditambah dengan A. Kemudian A ditambah B ditambah C, maka hasilnya sama saja, A ditambah B ditambah C. Letakkan kurungnya akan sama saja jika dia tambah. Kemudian di sini ada K dikali AB sama dengan K dikali A dikali B. Walaupun peletakan kurungnya berbeda-beda, tetapi kalau sama-sama perkalian maka akan sama saja. Kemudian di sini sama seperti tadi, AB C sama dengan A kali B kali C. Kemudian A dikali B tambah C, maka ini akan berbeda. Dia akan menjadi A dikali B, kemudian A dikali C. Seperti operasi sederhana matematika. Kemudian yang keenam, A ditambah B dikali C, maka A dikali C ditambah B dikali C. Kemudian A dikali B tidak sama dengan B kali A. Kemudian selanjutnya, determinan matriks. Setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut dengan determinan, yang dinyatakan dengan determinan det M, atau mutlak M. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara untuk mencari determinan dari matriks, diantaranya yaitu metode Sarus dan juga metode minor cofactor. Kemudian ada yang namanya inverse matrix. Jadi untuk rumusnya seperti ini, bisa kita lihat. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai mencari inverse matrix menggunakan Gauss-Jordan. Berikut adalah cara untuk mencari inverse matrix menggunakan Gauss-Jordan. Jadi di sini ada A inverse, A garis I-nya sama dengan I garis A inverse. Di mana A-nya itu adalah matriks, I-nya adalah matriks identitas, kemudian A-1 ini adalah inverse matriks. Dalam hal penyederhanaan baris elementer, gunakan fokus diagonal utama. Contohnya seperti ini. Tentukan nilai inverse matriks di bawah ini dengan metode Gauss-Jordan. Di sini matriksnya seperti ini, 122, 131, 023. Di sini ada garisnya. Kemudian pengerjaannya seperti ini. 122, 131, 023. Ini di garis dan ada matriks identitas, maka hasilnya akan seperti ini. 100 matriks dikalikan lagi dengan matriks identitasnya. Hasil akhirnya adalah 7/5, min 3/5, 2/5, min 2/5, 3/5, min 2/5, min 4/5, 1/5, 1/5. Kemudian yang selanjutnya pada pertemuan 8 membahas mengenai kompleksitas algoritma. Jadi sebuah masalah dapat memiliki banyak sekali algoritma atau penyelesaian. Contohnya seperti ketika kita membuat terdapat masalah untuk mengurutkan sesuatu atau disebut dengan sorting. Ada banyak cara untuk membuat algoritmanya atau pengurutannya. Kemudian sebuah algoritma tidak saja harus benar tetapi juga harus efisien atau mankus.
Jadi tidak harus benar saja, tapi kalau bisa dilakukan dengan dapat diselesaikan dengan cepat perintah-perintahnya. Kemudian algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien atau bagus. Karena ketika algoritma itu efisien, maka dia sudah jelas benar dan bisa dijalankan. Kemudian kemangkusan atau keefisienan algoritma diukur dari waktunya, waktu eksekusi algoritma, dan juga kebutuhan ruang atau memori yang digunakan. Dan algoritma yang efisien atau mampus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau inputannya atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Semakin banyak data yang diproses, maka akan semakin lama pula proses perjalanan algoritmanya. Kemudian kemangkusan algoritma atau keefisienan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma apakah bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Jadi kita bisa membandingkannya dengan menilai keefisienan. Kemudian ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan juga kompleksitas ruang. Di sini kompleksitas waktu bisa kita sebut dengan TN, diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kemudian ada kompleksitas ruang atau disebut dengan SN, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang digunakan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Dan kompleksitas waktu dibedakan menjadi 3, yaitu ini kita bisa menyebutnya dengan Tmax N, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, untuk mengira-ngira kebutuhan waktu maksimum. Kemudian ada Tmin N, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case. Jika kasusnya atau inputannya itu bagus atau tidak terlalu sulit, maka akan diukur kebutuhan waktu minimumnya. Kemudian ada juga TAFG, average N, kemudian AVG N, kemudian kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata, average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Kemudian di sini kita bisa meninjau algoritma menghitung rata-rata dari sebuah array atau lari. Ini bisa kita lihat sumnya 0, bahkan untuk i-nya kurangan 1, i-nya maka lakukan sumnya sama dengan sumnya ditambah a yang ke i tambah 1. Kemudian rata-ratanya sama dengan sum dibagi n. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen-elemen a yang ke i, yaitu sum dengan sum ditambah a yang ke i yang dilakukan sebanyak n kali. Kompleksitas waktunya bisa kita ukur dengan Tn sama dengan banyak input atau n. Kemudian pada pertemuan ke-9 ada yang namanya graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi objek, noktah, bulatan, atau titik. Hubungan antara objek atau garis. Di sini bisa kita lihat, di sini ada titik, garis, dan juga bulatan. Kemudian contohnya, untuk contoh pertama, G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Kita lihat V-nya 1, 2, 3, 4, E-nya 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Jadi gambarnya seperti ini untuk graf sederhana. Kemudian terdapat beberapa jenis graf berdasarkan ada atau tidaknya gelang. Jadi ada yang namanya graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Kemudian graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang.
ada dua macam graf tak sederhana, yaitu ada graf ganda atau multigraf. Graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. Kemudian ada graf semu atau pseudograf, graf yang mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf atau kon sini berdasarkan orientasi arah pada sisinya. Jadi ada graf tak berarah atau disebut undirected graf. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Kemudian ada graf berarah, directed graph atau digraph. Graf yang di setiap sisinya diberikan orientasi arah. Biasanya disebut dengan busur atau arch. Di sini bisa kita lihat busur U, V, maka simpul U sama dengan simpul asal atau inisial vertex. Kemudian simpul V sama dengan simpul terminal atau terminal vertex. Dan di sini kita lihat di dalam tabel supaya lebih jelas, jadi perbandingannya. Ini ada graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, dan graf ganda berarah. Perbedaannya untuk bagian sisinya bisa kita lihat di sini. Kemudian sisi ganda bisa kita lihat di sini apakah dia bersisi ganda atau tidak. Kemudian ada sisi gelangnya atau tidak. Kemudian ada yang namanya adjacent atau bertetangga. Dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya seperti ini. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Jadi 1 ini bertetangga dengan 2 dan 3, tapi tidak bertetangga dengan 4 karena dia berjauhan. Kemudian ada yang disebut insiden atau bersisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan U, V, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Contohnya seperti ini. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 24 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 12 tidak bersisian dengan simpul 4. Kemudian ada yang namanya isolated vertex atau simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul lainnya. Contohnya seperti ini. Di simpul 5 adalah simpul terpencil. Dia tidak berhubungan sama sekali dengan simpul lainnya. Atau tidak dihubungkan dengan garis. Kemudian ada degree atau derajat. Derajat adalah suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya seperti ini, dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya seperti ini. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Sisi terpencil dari simpul dV sama dengan 0 karena tidak ada satupun yang bersisian dengan simpul tersebut. Dan sisi gelang atau loopnya dihitung per derajat 2. Jika terdapat G buah gelang dan E buah sisi, bukan gelang, yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV sama dengan 2G ditambah E. Kemudian ada yang namanya connected atau terhubung. Graf tak berarah G disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpulnya U dan V, di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tak berarahnya terhubung. Graf tak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VJ-nya di G terhubung dengan kuat. Kemudian untuk contohnya seperti ini, bisa kita lihat graf di samping ini merupakan graf yang terhubung dengan kuat karena untuk sembarang sepasang simpul di dalam graf terdapat lintasannya. Kita lihat di sini. Kemudian graf yang di bawah ini merupakan graf terhubung lemah karena tidak semua pasangan simpul mempunyai lintasan dari dua arah. Kemudian ada yang namanya weighted graph atau graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot.
bobot pada tiap sisi berbeda-beda tergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bobot dapat menyatakan jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, waktu tempuh pesan atau message-nya dari sebuah simpul komunikasi ke simpul komunikasi lain, kemudian menentukan ongkos produksinya dan lain-lain. Istilah lain untuk graf berbobot ini juga disebut dengan graf berlabel. Gambarnya seperti ini. Kemudian untuk graf berlabel, kemudian graf G yang himpunan simpulnya dapat dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2, sedemikian hingga setiap sisi di dalam G menghubungkan sebuah simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Dinyatakan sebagai G V1, V2. Kemudian ada yang namanya graf bipartit lengkap atau complete bipartit graph. Adalah jika setiap simpul di V1 bertentangan dengan semua simpul di V2, dilambangkan dengan KMN. Jumlah sisi MN. Jumlah sisinya disebut dengan MM. Gambarnya seperti ini untuk graf bipartit G V1 V2. Kemudian contohnya V1 misalnya adalah ABD dan V2-nya CEFG. Setiap sisi menghubungkan simpul di V1 ke simpul V2, sehingga bentuk graf bipartit C6 adalah seperti ini. Bisa kita lihat gambarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.